Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait P3K tahun 2024 ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, pada kali ini jadi banyak dari teman-teman yang bertanya mengenai skema atau langkah selanjutnya ya, PPK paruh waktu terhadap honorer yang tidak lulus P3K tahun 2024 ini. Jadi buat teman-teman terlebih dahulu saya akan menjelaskan di sini diktum ke-33 menjelaskan jika pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini saya jelaskan yang bahwa di sini banyak dari teman-teman juga pelamar atau peserta P3K tahun 2024 yang sudah mengikuti tahapan-tahapan seleksi sampai ujian. Jadi karena formasi kebutuhannya kurang, otomatis ya tidak mendapatkan lowongan atau formasi yang dibutuhkan. Misalnya dari teman-teman yang dibuka 2 formasi tetapi yang daftar 3, otomatis 1 orang akan tidak ada keterangan L-nya atau tidak lulus karena jumlah kebutuhannya masih kurang dari yang mendaftar. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ke bawahnya teman-teman ya. Jadi ketentuan tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan termasuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi tetapi dinyatakan tidak lolos. Nah, di sini nantinya kebutuhan bagi pelamar yang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu itu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian teman-teman atau PPK. Nah, kepada Menpan RB sebagaimana dalam diktum ke-34. Nah, di sini nantinya kebutuhan bagi pelamar yang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, nah yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, itu akan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian teman-teman. Jadi untuk informasinya dari sini kita bisa tunggu ya kepada teman-teman semuanya yang belum mendapatkan kesempatan formasi. Nah, akan diusulkan oleh pembina kepegawaian atau P3K. Nah, nanti atau PPK. Nah, nanti PPK ini akan mengajukan usulan ke Menpan RB. Nah, sebagaimana dalam diktum ke-34. Nah, sementara itu pada diktum ke-29 Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K jika berperingkat terbaik. Nah, berarti yang sudah teman-teman alami, yang sudah melihat pengumuman, yang berperingkat terbaik itu adalah yang nilainya tertinggi akan mendapatkan posisi pertama, teman-teman. Nah, jika nilainya kurang akan mengikuti alur peringkatnya, teman-teman. Kecuali nanti yang beda, misalnya untuk kategori R2 dan R3 itu THK 2 diprioritaskan yang ke atas, teman-teman ya. Teman-teman bisa pahami ini. Kemudian jika setelah nanti teman-teman menjadi selanjutnya P3K paruh waktu, nah jadi untuk besaran gaji honornya, jadi untuk besaran gajinya, jadi kita belum bisa dapat menyimpulkan ya, karena di sini belum ada informasi yang dapat Info Penting sampaikan. Untuk di sini yang ada kalau upah yang Info Penting dapatkan, untuk upah minimum itu terdiri atas 2
dua ya teman-teman ya, ada upah minimum provinsi kemudian upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu teman-teman. Nah, kalau di sini kedua upah yang bisa dijelaskan ya. Saya langsung scroll ke bawahnya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, pada bagian ketiga di sini upah minimum kabupaten kota. Nah, di sini untuk gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, di sini jika kita bahas masalah upah ya, teman-teman ya. Nah, di sini upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi, teman-teman. Nah, di sini ada perhitungan nilai relatif upah minimum kabupaten atau kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli. Nah, dengan formula, jadi di sini UMK F1 sama dengan PPP kabupaten atau kota dibagi PPP provinsi kemudian dikali UMP dalam kurung ada T. Nah, di sini untuk menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja dengan formula sebagai berikut. Nah, di sini UMK F2 sama dengan 1 kurang TPT kabupaten atau kota dibagi 1 kurang TPT provinsi dikali UMP T di sini teman-teman ya. Nah, jadi begitulah informasi yang dapat info penting sampaikan buat teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, terus berusaha dan semoga buat teman-teman sukses semua ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam dari Info Penting.